Ustaz, Alhamdulillah. saya yakin banget nih setelah kemarin kita ngebahas para tokoh-tokoh sejarah atau peradaban dari para perempuan dari masa ke masa, saya yakin banget juga bahwa Indonesia juga nggak kalah Tat, dalam kepemilikan tokoh-tokoh perempuan. Dan ini saya pengen tahu Tat, mulai dari pastinya tokoh-tokoh perempuan ini kan ada di berbagai bidang, tapi saya pengen tahu dulu dari sosok yang mungkin menjadi pemimpin gitu, pernah nggak sih Penguasa, di kesultanan atau di kerajaan yang mungkin juga memberikan dampak dan pengaruh besar terhadap umat Islam secara khusus dan Indonesia secara umum. Iya, iya. Ini menarik karena Nusantara kita juga pernah memiliki sejarah para penguasa perempuan yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peradaban. Dan salah satu yang memiliki tradisi penguasa perempuan yang kuat itu adalah Aceh. Oh, justru Aceh. Di Aceh, ya. Dan itu bahkan dimulai sejak Kesultanan Samudra Pasai. Ada misalnya Malikah Nahrasyah dari Kesultanan Samudra Pasai itu sangat terkenal pada masanya bagaimana beliau melakukan banyak proses pencerdasan pada masyarakat dengan membangun madrasah-madrasah yang hanya bukan untuk laki-laki saja tetapi juga untuk perempuan. Tapi salah satu yang paling menonjol di antara semua sultanah di Aceh ada yang berasal dari Kesultanan Aceh Darussalam. Ada mereka Sultanah Safiyatuddin, Naqiyatuddin, Zakiyatuddin dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu sultanah yang dianggap membawa Aceh kepada puncak masa keemasan Islam dan Melayu. Wow, ini menarik. Seorang sultanah yang sangat progresif dan sangat membangun hubungan dengan para ulama, serta kemudian dengan kekuasaannya itu dia mengatur distribusi kekayaan supaya adil dan juga mengendalikan para bangsawan dan orang kaya di Aceh ya. Kemudian pada masa ayahandanya dan masa-masa sebelumnya sangat menentukan berbagai kebijakan politik begitu. Ustaz, tapi kan misalnya kalau kita ngomongin perempuan peradaban yang sebelum-sebelumnya kebanyakan perempuan-perempuan itu cuman sebagai pendamping istri atau kemudian ibu suri ya namanya. Atau ya gitu-gitu, bukan yang menjabat betul-betul menjabat sebagai sultanah. sultan. Nah, ini dalam kasus Safiyatuddin Tajul Alam Johan Berdaulat, ya Sultanah Aceh yang berkuasa sejak tahun 1141 sampai tahun 1675 ini, ada sejarah yang menjadi latar belakangnya. Kita tahu dalam sisi politik dan militer, Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda, mahkota alamnya. Sultan Iskandar Muda ini bertahta antara tahun 1607 sampai 1636 atau 37. Beliau ini seorang sultan yang kemudian begitu dimuliakan dan dipuja oleh rakyat Aceh dengan politik ekspansinya luar biasa, sehingga Aceh waktu itu meluaskan wilayah kekuasaannya sampai ke berbagai wilayah hingga ke Sumatera Barat,
Sumatera Utara, bahkan ke pengaliran Sungai Kampar di Riau. Jadi Kemudian luas ya. dari situ kemudian bergerak ke Semenanjung Malaka, menguasai wilayah Pahang, ya, Johor, kemudian Kedah dan lain sebagainya. Dan salah satu yang paling dikenang dari Iskandar Muda adalah keberaniannya untuk melakukan gempuran-gempuran kepada kekuatan Portugis yang bercokol di Malaka pada saat itu. Jadi perang antara Aceh dan Portugis ini berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, dan dengan ada Aceh ini menjadikan Portugis di Malaka ini semakin lemah. Dan akhirnya di tahun 1641 bahkan Portugis tidak bisa bertahan di Malaka, meskipun qadarullah bukan kaum muslimin yang berhasil kemudian mengambil alih Malaka pada saat itu, tetapi justru diambil alih oleh VOC Belanda. Nah, yang menarik dari Sultan Iskandar Muda, ini beliau tidak memiliki pewaris laki. Karena satu, beliau punya putra mahkota, seorang pangeran. Pangeran ini dalam sejarah Aceh disebut Pangeran Merah Pupok. Nah, Pangeran Merah Pupok ini qadarullah pada saat itu setelah dia menikah malah diketahui telah melakukan perzinaan. Maka Sultan meminta pengadilan syariah menjatuhkan hukuman rajam untuk putranya ini. Nah, memang ini yang menarik nanti juga menjadi salah satu alasan kenapa bisa bertahta di Aceh. Karena Sultan Aceh itu tidak absolut kekuasaannya. Dibagi-bagi ke dalam berbagai bidang. Beliau memegang yang namanya kanun. Jadi undang-undang kerajaan itu dipegang Sultan. Tapi adat Bak Putra Merahum. Adat itu ada di tangan putra mahkota. Kemudian ada Putra Pang. Itu juga memegang berbagai kekuasaan terkait hukum adat. Kemudian ada hukum Mbak Syiah Kuala. Hukum syariat itu di tangan mufti. Hukum-hukum terkait agama, syariat, itu ulama yang pegang. Kemudian ada Resam Mbak Laksamana. Semua keputusan tentang jihad di lapangan itu menjadi kekuasaan Panglima atau Laksamana. Jadi belum lagi nanti Aceh dibagi dalam Lesago atau 3 wilayah kekuasaan yang kemudian dibagi-bagi di antara para bangsawan dan orang kaya di Aceh. Jadi ada Panglima Sagi gitu ya, ada Ule Balang dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu Sultan mendapatkan keberatan dari para bangsawan dan para keluarga dekat gitu ya. Kenapa ini putra mahkota satu-satunya dihukum? Sayang sekali karena nanti Sultan tidak punya penerus. Ada seorang anak laki-laki yang seharusnya akan melanjutkan kepemimpinan tapi malah dihukum mati. Sultan ini mengucapkan satu kalimat yang sampai sekarang terkenal. Di dalam tradisi Aceh disebut hadih maja. Hadih maja itu maknanya ucapan bijak yang berdasarkan syariat hukum. Kata Sultan begini, made anak mepajerat, made hukum hana patamika. Kalau anak mati itu masih ada kuburan dan nisan yang bisa diziarahi. Tapi kalau yang mati hukum, kemana hendak dicari? Itu akan mematikan harapan rakyat dan kepercayaan rakyat kepada Sultan dan penguasa. Jadi kalau hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, mentang-mentang putra mahkota, meskipun berzina kok tidak dirajam, maka itu akan menjadi presiden yang buruk dalam penegakan hukum di masa selanjutnya. Ini kesadaran luar biasa dari seorang Sultan Iskandar Muda, dan akhirnya betul-betul putra mahkota ini, yakni Pangeran Merah Pupok, dihukum rajam, meninggal dunia. Nah, ketika Sultan wafat di tahun 1636 atau sebagian lewat 1637, maka Dewan Musyawarah Kesultanan, gabungan antara keluarga, para urang bangsawan dan juga para ulama, itu akhirnya sepakat menunjuk Iskandar Sani. Iskandar Sani ini aslinya adalah putra mahkota Johor. Ketika Johor dikuasai oleh Aceh, dia dibawa ke Aceh sebagai sandera. Putra mahkota Johor dibawa ke Aceh sebagai sandera agar Johor tidak memberontak kepada Aceh. Nah, kemudian
putra mahkota Johor ini dinikahkan dengan putrinya Iskandar Muda. Yang namanya Putri Sri Alam. Nah, itu. Nah, menjadi menantu dan ternyata Iskandar Muda sejak masih hidup melihat menantunya ini kompeten. Dia seorang yang kuat, cakap, bijaksana dalam memerintah, orangnya adil, bisa dipercaya. Sehingga akhirnya setelah Sultan Iskandar Muda wafat, diangkatlah menantunya ini, ya, Pangeran Johor tadi menjadi Sultan dengan gelar Iskandar Tsani, Iskandar kedua. Sayang beliau tidak berusia panjang, wafat di waktu muda di tahun 1641, sehingga hanya sekitar 4 atau 4,5 tahun bertahta. Sepanjang masa pemerintahan Iskandar Tsani inilah di suaminya Safiyatuddin yang akan kita bicarakan, kemudian dia semakin memperkuat posisi syariat di dalam pemerintahan Aceh. Jadi ini sultan yang santri lah gitu ya. Kalau Iskandar Muda ini meskipun sangat percaya ulama, tapi secara pribadi karena pada waktu kecil dia ini pangeran yang banyak disingkirkan dari kerajaan sehingga bahkan pernah dipenjarakan oleh pamannya sendiri. Maka kalau Iskandar Muda ini secara latar belakang pendidikan keagamaan kurang sebenarnya. Tapi kalau Iskandar Tsani ini sejak kecil dididik oleh para ulama. Sehingga kemudian tadi dia menyadari pada masa mertuanya dahulu ada seorang ulama yang sangat berpengaruh di Aceh namanya Syekh Hamzah Fansuri. Yang membawa faham wahdat wujud yang kemudian sangat kuat sebagaimana faham ini dibawa oleh Syekh Siti Jenar di Jawa, katakanlah begitu. Sehingga pada waktu itu Iskandar Tsani melihat agak mengkhawatirkan ketika wahdatul wujud ini diajarkan secara harfiah kepada orang awam. Masif juga. Masif, dan itu membuat orang awam menjauhi syariat. Mereka tidak melaksanakan sholat, asalkan kemudian kata mereka, hati mereka tetap tertaut kepada Allah. Tidak ada yang mereka lihat di alam ini kecuali Allah, gitu ya. Pokoknya ini menjadi kekhawatiran tersendiri dari Iskandar Tsani bahwa ini akan menjadi hal yang memundurkan ya syiar Islam di Aceh. Maka beliau mendatangkan, ada yang mengatakan mengundang, ada yang mengatakan ulama ini datang kemudian diberi tempat terhormat. Seorang ulama besar namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari Ranir. Ranir ini daerah Gujarat. Nah ini kedatangan beliau memperkuat Syiah Kuala, Tengku Abdul Rauf Asingkili, mufti Aceh yang sudah lama juga sangat menentang faham Wahdatul Wujud. Syiah Kuala tuh gelar mufti? Iya, Syekh Kuala. Jadi sekarang oleh ejaan Indonesia itu ditulis Syiah Kuala, tapi bukan Syiah ya, tapi Syah. Kita membacanya Syekh Kuala. Syekh Kuala ini daerah di mana beliau bermukim di Aceh. Nah, beliau berasal dari Singkil, jadi putra asli Aceh, Tengku Abdul Rauf ini, Syekh Abdul Rauf ini. Sementara Syekh Nuruddin Ar-Ranir ini dari Gujarat, dan beliau disebut Al-Quraisy, berarti memang keturunan Quraisy. Itu beliau dari berdarah Arab Quraisy. Datang ke Aceh menjadi pendamping dari Syekh Abdul Rauf Asingkili, dan mungkin modelnya berbeda. Kalau Syekh Abdul Rauf Asingkili itu seorang ulama pengkaji yang kemudian sangat serius dengan kajian-kajian keilmuan. Sementara Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini mungkin lebih seperti mubalik, yang kemudian bisa berretorika dan berkhutbah, bercerak dengan sangat baik dan indah, sehingga pengaruhnya dahsyat ke kalangan awam. Jadi selama ini Syekh Abdul Rauf sudah kontra dengan pemahaman Wahdatul Wujudnya Syekh Hamzah, tapi beliau kurang bisa untuk bisa memasifkan pemahaman syariat itu kepada masyarakat awam. Nah, sedangkan Syekh Nuruddin ini menjadi tandem beliau akhirnya dengan Syekh Nuruddin yang lebih banyak kemudian bergerak di masyarakat, didengar kata-katanya, dan kemudian beliau ini juga seorang penulis yang sangat produktif. Di antara karyanya adalah Bustanus Salatin yang sampai sekarang menjadi salah satu permata karya, dan hebatnya Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini cepat sekali belajar bahasa Melayu. Sehingga beliau menulis karya-karyanya banyak dalam bahasa Melayu. Masya Allah. Nah, setelah Sultan Iskandar Tsani wafat di tahun 1641, di tahun-tahun yang sangat genting, karena terjadi perubahan politik di Selat Malaka, di mana semula Portugis yang bercokol di Malaka itu dikalahkan oleh VOC Belanda dan diambil alihlah pelabuhan Malaka yang sangat strategis ini oleh VOC. Nah, ini kayak lepas dari mulut
harimau masuk ke mulut buaya gitu ya. Iya. Kota Malaka ini ke penjajah baru dari Eropa yang jauh lebih kuat secara serius menggarap Nusantara sebagai wilayah jajahannya. Iya. Jadi kalau Portugis ini kan wilayah jajahnya Banyak. banyak dan jauh-jauh. Hmm. Ada di Brazil yang kemudian di Betul. Amerika Selatan dan lain sebagainya. Di Goa, di India, di Afrika, di Tanjung Harapan dan lain sebagainya. Sementara pada saat itu VOC sangat konsentrasi untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan baru bagi Sultan yang harus diangkat, bagaimana menjaga kedaulatan Aceh dari penjajah baru yang angkatan lautnya ini lebih kuat. Gitu. Maka, tadi seperti kita ceritakan terjadi perdebatan di kalangan ulama Aceh antara yang menuntut agar Sultan tetap seorang laki-laki, sementara di sisi lain tidak ada keluarga kesultanan laki-laki yang sudah cukup umur untuk menduduki tahta kesultanan ini. Sehingga pada saat itu Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang kemudian menjadi mufti dalam hal ini menyampaikan fatwa yang luar biasa bahwa kita bisa mengangkat seorang perempuan asal memenuhi syarat untuk menjadi sultanah. Karena tadi Sultan Aceh kekuasaannya tidaklah mutlak. Tidak absolut seperti para khalifah misalnya. Tetapi dia membagi-bagi kekuasaannya ke dalam beberapa bagian. Jadi ada yang memegang adat, ada yang memegang hukum, ada yang memegang kanun, ada yang memegang resam atau hukum perang. Jadi semuanya memiliki wilayah kekuasaan sendiri. Maka dengan demikian sultanah tidak ada masalah karena dia tidak memegang kekuasaan secara absolut. Dia tetap akan berkonsultasi dengan para ulama, berkonsultasi dengan laksamana, berkonsultasi dengan pemegang hukum adat dan lain sebagainya di dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, maka pada saat itu Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini mendukung Sultanah Safiyatuddin, putri dari Iskandar Muda dan istri dari Iskandar Sani untuk naik tahta Kesultanan Aceh. Dan akhirnya semua ulama lain tidak bisa membantah argumen-argumen yang disampaikan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, termasuk semula Syekh Abdul Rauf itu tidak setuju sebenarnya. Kok sultan perempuan gitu. Tapi begitu diyakinkan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri dengan landasan-landasan dalil yang sangat kuat, akhirnya kemudian para ulama bisa menerima. Apalagi mungkin juga Safiyatuddinnya adalah perempuan yang kompeten ya. Sejak suaminya memerintah pun Safiyatuddin sudah memegang bagian dari kekuasaan yang kemudian dengan itu beliau bisa membantu suaminya untuk meneguhkan syariat di Aceh. Nah, begitu Sultanah Safiyatuddin ini tahta, luar biasanya dia langsung melakukan terobosan dalam bidang peneguhan syariat, yaitu meminta Syekh Nuruddin Ar-Raniri untuk menulis kitab Hidayatul Imam. Kitab Hidayatul Imam ini berupa penjelasan-penjelasan akidah secara sederhana untuk orang awam, dan kemudian karyanya diperbanyak, dikirimkan pada imam-imam atau imam masjid, kepada para panglima sagi dan hulu balang untuk diajarkan sampai ke pelosok-pelosok Aceh. Ini kitab Hidayatul Imam, akidah untuk orang awam. Kemudian beliau juga memerintahkan Syekh Nuruddin, Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, untuk menulis kitab Mir'atut Tullab. Kitab Mir'atut Tullab ini kitab yang jauh lebih kompleks ya, tentang hukum-hukum fikih dalam ketatanegaraan. Hukum-hukum fikih dalam hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Jadi ini lengkap sekali. Jadi untuk menjadi rujukan dalam menjalankan pemerintahan Aceh, ini digunakanlah kitab Mir'atut Tullab yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Singkil. Dan kemudian beliau juga memantapkan perdagangan Aceh. Jadi setelah kebijakan di bidang keagamaan, beliau juga meneguhkan bidang ekonomi. Dengan pada masa Iskandar Muda, Aceh ini sangat kaya dengan hasil rempah-rempahnya dari berbagai penjuru. Nah, pada masa Iskandar Sani, dia meningkatkan perdagangan dengan berbagai komoditas yang dulu di masa Iskandar Muda dilarang. Misalnya gajah. Gajah. Di masa Iskandar Muda, dia melarang ekspor gajah keluar dari Aceh. Pada masa Iskandar Sani masih larangan itu. Tapi pada masa Safiyatuddin ini menjadi salah satu komoditas utama yang memperkaya Aceh.
Wow. di mana diperkirakan rata-rata setiap tahun itu 30-40 gajah dari Aceh dikirim ke India. Oh. Jadi kalau ada yang mengatakan gajah India dan gajah Sumatera gitu ya, mirip itu, bahkan mungkin sudah terjadi percampuran karena pada masa Iskandar Muda, pada masa Safiatuddin, dari sejak masa dia awal bertahta sampai dia meninggal dunia itu, setiap tahun rata-rata ekspor gajah ke Aceh itu 30-40, bahkan dalam satu tahun pernah ada ketika salah satu putra Shah Jahan, itu Syekh Kuram, itu juga mengimpor gajah dari Aceh untuk peperangan itu sampai 150 gajah. 150 gajah dikirim. Jadi memang dipakai untuk militer gitu ya? Militer. Di India, gajah-gajah dari Aceh yang sangat terlatih ini menjadi satu favorit. Itu salah satu inovasi dalam komoditas perdagangan. Ya. Kalau Iskandar Muda mungkin cuma ngirim untuk hadiah. Betul. Tapi kalau Safiatuddin betul-betul menjadikannya sebagai komunitas dagang yang kemudian sangat-sangat berharga. Ya. Demikian pula Safiatuddin ini mendatangkan pedagang-pedagang Eropa dari berbagai negara untuk mengimbangi kongsi-kongsi dagang yang berusaha melakukan monopoli. Jadi dulu Iskandar Muda tidak cuma memusuhi orang Portugis, tapi juga musuh orang Spanyol, musuh orang dari berbagai negeri di Eropa. Pokoknya nggak suka sama Eropa lah, anti Barat gitu ya. Tapi Safiatuddin mengembangkan kebijakan supaya VOC tidak bisa memaksakan monopoli ke Aceh, maka dia justru memberi tempat loji perdagangan untuk orang Inggris, untuk orang Prancis, gitu ya, untuk orang Spanyol, untuk orang Portugis, gitu ya, untuk berbagai negara. Lebih-lebih kemudian yang dia perluas para pedagang dari Kesultanan Mughal di India dan para pedagang dari Jazirah Arab itu mendapatkan berbagai hak istimewa untuk mengimbangi pedagang-pedagang Barat yang juga semakin banyak. Biar ada persaingan harga dan yang bukan sehat, kulak gitu ya. sehingga ini menguntungkan rakyat Aceh, gitu ya. Kadang-kadang supaya kemudian Belanda dan konco-konconya ini tidak mengambil keuntungan terlalu besar, Sultanah membuat kebijakan agar para orang kaya, ya, kepercayaan Sultanah ini yang kemudian meminjamkan modal kepada Kesultanan untuk memborong berbagai komoditas rakyat Aceh yang kemudian dibeli dengan harga yang baik, lalu baru kemudian pedagang Eropa baru bisa membeli kepada Kesultanan, gitu. Dengan harga yang ditentukan oleh Kesultanan, memberi keuntungan kepada Kesultanan sekaligus memberi kebaikan kepada rakyat Aceh yang sangat banyak. Jadi ada kebijakan bidang keagamaan, ada kebijakan bidang perdagangan dan ekonomi. Kemudian tadi ada kebijakan bidang pendidikan. Safiatuddin juga seperti Malikah Nahrosiyah dari Samudra Pasir dikenal dengan pendirian berbagai madrasah-madrasah yang bukan hanya untuk mendidik kaum laki-laki tapi mendidik kaum perempuan. Bahkan di istana, di wilayah haram istana Darud Dunia di Kesultanan Aceh itu, kemudian yang dahulu itu tertutup gitu ya, itu didatangkanlah para guru untuk mengajar berbagai macam bidang ilmu, dari ilmu keagamaan sampai ilmu tentang berbagai pengetahuan umum dan tata negara bahkan, sehingga di situ menjadi lazim perempuan ini mendapatkan pendidikan yang tinggi, sehingga pasca Safiatuddin Tajul Alam ini akan ada beberapa sultanah-sultanah yang menggantikan beliau. Seperti yang kita sering sebut Nakiatuddin, Zakiyatuddin. Ini dididik di dalam istana dan mereka adalah wanita-wanita yang sangat cerdas dan kompeten untuk menjadi sultanah-sultanah berikutnya berkat inovasi Safiatuddin dalam pendidikan para perempuan. Bahkan kemudian mulai dikenal di masa Safiatuddin ini ulama-ulama perempuan. Salah satu puncaknya nanti akan kita bahas juga, itu misalnya Tengku Fakinah nanti dalam masa Perang Aceh. Ini adalah produk dari bagaimana sejak dahulu di Aceh perempuan-perempuan mendapatkan pendidikan yang tidak kalah dari para laki-laki. Kemudian beliau juga memiliki berbagai kebijakan yang sangat pro masyarakat, menyiapkan pengganti dengan sangat baik, sehingga masa Safiatuddin ini oleh sejarawan Serbanu disebut sebagai
masa keemasan keislaman dan kemelayuan di sepanjang sejarah yang tidak pernah tertandingi. Jadi kalau mungkin secara politik dan militer kuatnya itu di masa Iskandar Muda, tapi secara dalam tanda kutip kemajuan peradaban, kemajuan literasi, kemajuan sastra, budaya, kemudian pendidikan budaya, itu masa Safiuddin Tajul Alam ini adalah salah satu yang paling dikenang dalam sejarah Aceh dan bahkan sejarah Muslimin di Asia Tenggara pada umumnya. Masya Allah. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa pertama Islam itu enggak semengekang itu ya, enggak mengekang perempuan untuk bertumbuh, untuk berkembang, atau jika memang kompeten untuk bisa memimpin juga, dan menunjukkan bahwa perempuan juga bisa saja memiliki peran yang sangat besar jika kemudian dia bisa memaksimalkan atau dia juga bisa menghadirkan inovasi-inovasi yang nggak kalah dari para laki-laki. Betul, barakallah.